Halo pemirsa MNC News, kembali lagi di Jakarta Afternoon. Kali ini kami berkesempatan untuk mengajak Anda untuk jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau mall yang telah dibuka oleh pemerintah ketika PPKM masih berlangsung. Ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, namun dengan protokol-protokol kesehatan yang masih berlaku. Bagaimana protokol kesehatan itu dan bagaimana keluh kesah dari manajemen mall maupun juga dari para tenant serta masyarakat yang berkunjung ke mall. Kami akan mengajak Anda. Berdasarkan aturan pemerintah, sertifikat vaksin menjadi salah satu syarat wajib masuk pusat perbelanjaan atau mall. Pastikan Anda telah mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Scan barcode yang tersedia di pintu masuk mall. Jika berhasil, aplikasi secara otomatis akan masuk ke tampilan check-in. Petugas kemudian akan memeriksa sertifikat vaksin yang tertera di aplikasi. Perlu Anda ketahui, bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun dan di atas 70 tahun, tidak diperbolehkan masuk ke dalam mall. Hingga saat ini pihak mall membatasi kapasitas pengunjung sebanyak 50% saja. Meski begitu, sejumlah warga pun cukup antusias dengan dibukanya kembali pusat perbelanjaan. Ya senang juga sih kita bisa jalan-jalan ke mall karena ada kebutuhan dan juga mall kan karyawan-karyawannya bisa mulai kerja. Kadang-kadang ngeselin juga sih. Kadang kan kayak kemarin kita, saya udah bisa nih, kayak tadi lancar. Terus tiba-tiba tuh aplikasinya ada error. Kita jadi setting lagi sampai setengah jam lebih. Ya sebenarnya sih bagus juga buat dunia ini, tapi ya ada bagus ada ini enggak ya deh kayaknya. Lama nggak ke mall jadi buka langsung datang gitu cari hiburan, shopping, download ke aplikasi, ngisi semuanya, terus udah gampang kok caranya. Iya, Gak ada kendala apapun? nggak ada. Ya sesuai protokol aja lah pastinya. Kalau aman kita nggak tahu ya, namanya virus kan kita juga nggak tahu mutasinya gimana. Jadi ya pokoknya kita jaga-jaga jarak kita aja lah. Ya pemirsa MNC News, setelah saya muter-muter Grand Indonesia dan mengecek bagaimana protokol kesehatannya, ternyata sudah taat. Nah, tapi untuk lebih siapnya lagi mereka seperti apa, saya sudah bersama Corporate Communication Manager Grand Indonesia. Saat ini sudah ada Mbak Dinia. Halo. Selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, alhamdulillah baik, sehat. Nah, aku mau tanya nih, Ya. dari awal masuk itu sudah antri menunjukkan vaksin, Ya. harus barcode dilindungi. Memang kesiapannya sejak awal seperti apa? Jadi kita begitu malam-malam kita diinformasikan bahwa besok mall sudah boleh beroperasi. Oke. Itu kita happy banget dan kita memang sebelumnya kita sudah menyiapkan surat gitu ya. Surat-surat GR aja sih kalau just in case emang ada peraturan yang berubah dari pemerintah gitu, di mana kita menginformasikan kepada tenan kalau kita sudah bisa buka. Jadi surat itu langsung kita kita revisi sesuai peraturan yang terjadi, kita langsung kirim ke tenan. Pada hari pertama buka nggak semua tenan yang juga siap buka sebenarnya gitu ya. Jadi kita mengikuti aja yang siap buka ya buka, yang belum ya nggak apa-apa gitu, karena memang mendadak sekali. Dan kesiapannya karena waktu itu kan langsung diinformasikan bahwa harus mempunyai scan QR code itu ya. Jadi kita langsung tuh tempel di semua pintu masuk ke Grand Indonesia supaya pada saat pengunjung datang dia bisa langsung scan QR code tersebut. 2 minggu nih masyarakat boleh berkunjung ke mall. Nah, Oke. mereka pertama kendalanya apa yang mereka keluhkan? Sebenarnya kendala yang pernah kita keluhkan adalah harus scan tersebut gitu ya, karena banyak yang orang tua juga mungkin kurang fasih teknologinya gitu ya. Cuman once you get the hang of it, begitu tahu udah download, udah daftar, udah bisa scan sekali, itu sebenarnya aman aja sih gitu lah. Jadi sebenarnya kendala sedikitnya tuh hanya di situ, orang banyak yang komplain, kenapa sih kok harus ribet banget masuk ke mall apa segala macam seperti itu. Nah, antisipasi yang ditakutkan adalah membludaknya masyarakat yang datang. Nah, ketika ada antrian, terus juga penumpukan di sejumlah area, itu handlingnya gimana?
Oke, kita beruntung Indonesia itu besar, pintu masuknya banyak, jadi dan kita jarang sebenarnya ada kerumunan orang yang berkumpul di satu tempat gitu. Karena kita juga sudah ada social distancing stickers di masing-masing pintu masuk gitu ya. Jadi kalau tadi Mas lihat sendiri kan udah ada tuh gitu. Jadi di satu poin-poin tersebut jadi orang bisa terurai lah. Jadi tidak ada kerumunan yang terjadi dan kita selalu men-standby-kan frontliners kita, ada security, ada customer service kita di sana untuk membantu customer kita yang ingin masuk. Tapi kalau misalkan dari tenan, ya kan Mbak saling bersinergi dengan mereka. Oh iya, pasti dong. Terus abis itu mereka pasti terkejut nih, wah 20 menit atau 30 menit kemarin tambahannya untuk dine in. Nah itu bagaimana tuh? Mereka mengeluhnya seperti apa biasanya? Kalau kita kan untuk fashion tenant sama mall itu sendiri saat ini kita sudah bisa beroperasi 50% Mas. Jadi kita juga sudah happy dengan angka segitu. Dan tenant walaupun 25% mereka juga cukup senang karena daripada tidak sama sekali. Karena traffic orang dine in itu juga sangat attract orang untuk datang dan belanja gitu ya. Walaupun 25%, 30 menit tapi mereka sudah bersyukur karena sudah bisa diperbolehkan buka. Bagaimana sih nanti tindakan urgensi apabila ada pengunjung yang tiba-tiba sakit, membuat ketakutan di dalam? Kita kebetulan memang sudah punya klinik Mas. Jadi kalaupun kita ada yang sakit pasti kita langsung bawa yang bersangkutan ke tempat klinik kita dan langsung dirawat di sana secara awalnya dulu lah gitu. Habis itu baru didiagnosa kembali apakah bisa dirujuk ke dokter atau kemana atau tidak perlu dirujuk juga bisa. Itu aja sih Mbak, makasih udah panjang lebar ngejelasin. Iya, sama-sama. Oke. Thank you. Nanti aku mau muter-muter lagi tapi Boleh, silakan. mau makan juga, mau nyobain. Harus dong, harus. Gimana sih rasanya 30 menit makan secara dine in? Oke, siap. Makasih banyak. Sama-sama, thank you. Nah pemirsa, habis ini saya akan lanjutkan untuk mencoba makan dine-in di mall dan juga bagaimana protes-protes yang aturan yang sudah dibuat. Berbeda dengan aturan sebelumnya, di masa pelonggaran PPKM ini pengunjung pusat perbelanjaan diperbolehkan makan di tempat atau dine-in. Sebelum masuk restoran, pengunjung dapat melakukan scan barcode dan mengisi sejumlah data. Usai mengisi sejumlah data, suhu tubuh pengunjung restoran kembali diperiksa. Kapasitas pengunjung restoran pun dibatasi hanya 25% atau maksimal 2 orang per meja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bisa dibantu Pak? Aku mau pesan minuman 1, es kopi aja. Baik Pak. Permisi Pak, Iya. es kopinya. Makasih ya. Baik Pak. Silakan Pak. Ah, Sama mohon maaf Pak, tadi mau menginformasikan untuk regulasi makanan kita kurang lebih 30 menit setelah makanan dan minuman disajikan Pak. hanya 30 menit bolehnya ya. 30 menit Pak. Makasih Mas. Terima kasih kembali Pak. Selamat Ya, siang. siang. Ya, pemirsa, ternyata di sini hanya boleh 30 menit saja untuk dine in dan tentunya kapasitasnya hanya 25% saja selama PPKM. Nanti saya juga akan berbicara dan ngobrol-ngobrol sama manajer restoran bagaimana aturan dan rule selama PPKM ini di dalam restoran. Halo, Mas Idin. Apa kabar? Apa kabar? Ya, Sehat? sehat-sehat ya. Oke. Mas, gini aku mau nanya-nanya nih. Boleh. Kan? Selama ini nih pas dibuka lagi, ekspektasi awalnya itu seperti apa dan kesiapan teman-teman itu seperti apa? Kita sih lebih ekspektasinya ya keadaan tuh bisa lebih baik lagi. Kita bisa buka seperti normal lagi, seperti dulu, tapi kan tidak bisa. Tapi ekspektasi kita itu kita tetap harus yang namanya keadaan itu akan membaik dengan kita mengikuti prokes dari pemerintah. Gitu, keadaan normal. Tapi udah ideal buat teman-teman. Kalau dibilang ideal kan mungkin nggak 100% ideal Mas. Iya, pasti. Iya, tapi yang paling penting tuh kita sudah bisa yang beroperasi restoran ya, men-serve tamu-tamu dan juga produk kita yang memang bisa dibilang kan spesial juga ya di Mall Grand Indonesia. Ya so far sih ke jalan yang lebih baik Mas. Peraturan-peraturannya kayak gimana aja? Karena kan pemerintah bilang kemarin 30 menit aja, terus Betul. 25% dari kapasitas. 30 menit itu sebenarnya sih waktu di mana orang untuk dine in, untuk makan, tetapi makanan terakhir di serve. Jadi baru mulai makan baru terhitung 30 menit. Oke. Bukan dari datang kita udah hitung 30 menit. Jadi kalau kopi aku udah datang, dari kopi aku datang udah dihitung
gitu Yes, ya. 30 menit Mas. Kan kalau misalnya kita menunggu makanan, kan ada makanan-makanan yang memang dibuatnya lumayan cukup lama karena kita fresh food Mas. Di sini kita makanan serve-nya fresh semuanya. Gitu. Jadi mulai makanan di serve di meja terhitung 30 menit. Gitu. Nah, yang paling ditakutkan oleh pengusaha dan juga restoran-restoran itu ketika mereka lagi membeludak, terus nanti jadi viral, terus Ya. nanti akan ditutup. Betul. Nah, ketika itu antisipasinya dan juga bagaimana kalau memang ada crowd di situ, Betul. ngurainya gimana, Mas? Betul. Nah, kebenaran kita kan ada regulasi ya, dari government juga ada regulasi seperti 25% dari kapasitas normal, dan untuk antisipasi membludaknya memang kita bataskan Mas. Nah, contoh misalnya dari jam buka sampai jam tutup aja itu sudah ada waktunya ya, regulasi ya. Kita buka 11.30 sampai jam 8. Nah, kita untuk tim reservasi yang ada di outlet kita selalu mention ke tamu untuk kedatangan jam berapa Pak. Nah, diusahakan kita pakai first sitting, second sitting, jadi tamu kita atur Mas kedatangannya supaya tidak ada pembludakan di area restoran dan juga di depan area restoran, walaupun kita memang tetap yang namanya kasih waiting list untuk tamu-tamu menunggu di depan restoran. Tapi sih saya bersyukur sekarang sampai sekarang ya Mas, aman sih. Aman ya? Iya, tidak ada pembludakan juga kok. Dan kapasitas kita memang cukup dari 400 ke 100 kan masih terlihat juga nggak terlalu rame Mas. Gitu. Oke, itu aja sih Mas Didir yang Mas, aku mau tanya. makasih. Makasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama Mas, iya. Kayaknya udah ditunggu buat tugas lagi. Oke, Ya, maaf terima ya, kasih ganggu ya. Mas, mantap. Oke Mas, enjoy. Iya, Mas. Ya. Pemirsa MNC News, nah saya dan teman-teman sudah mengajak Anda untuk berkeliling pusat perbelanjaan dan melihat kondisi mall ketika PPKM ini masih berlangsung. Cukup kondusif, tidak begitu ramai karena dibatasi hanya 50% saja. Akan tetapi juga waktu dine-in ini dibatasi hanya 30 menit untuk makan. Dan kali ini jikalau ingin keluar mall atau selesai berkunjung dari mall, ini akan check out dulu karena di sini tertera ada 5.935 pengunjung, dan jika Anda check out maka akan mengurangi keramaian yang ada di dalam. Dan saya Hasbiullah dan juga Gali Bagas serta Sigit Aryo dari Jakarta melaporkan, sampai jumpa.